Halo warga ekonomi, selamat datang di ruang dengar ekonomi, ruang ngobrolnya mahasiswa aktif ekonomi. Hari ini saya benar-benar sangat senang gitu ya, karena di episode perdana kita tentunya kita sebuah langkah baru gitu, sebuah petualangan dan tentunya tempat baru buat kita untuk ngobrol, belajar dan tentunya nanti juga akan ketawa-ketawa bareng gitu ya. Nah kali ini akan membahas terkait semester baru, tentunya tantangan-tantangan baru, ekspektasi versus realitanya di bangku kuliah itu bagaimana sih? Dan tentunya kita juga di kali ini tuh baru masuk, kira-kira 1 bulan lah kita masuk kuliah. Nah selanjutnya kita langsung aja gitu ya, perkenalan kepada narasumber kita itu. Siapa nih yang di samping kita nih? Ya boleh, halo Kang. Halo, Kang. Mungkin biar lebih enjoy lagi ya, Ya, Kang, boleh, kita boleh, perkenalan gimana? terlebih dahulu Boleh, boleh, biar boleh, lebih boleh, asik boleh. gitu ya, Kang, Yes, boleh, tektokannya. boleh. Siap. Ya silakan boleh Kang, terlebih dahulu boleh diperkenalkan prodinya dari mana gitu. Dan Akang ini udah semester berapa gitu? Apakah udah lulus gitu ya? Ya. Siap. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Rizky dari Prodi Manajemen angkatan 2021. Alhamdulillah saya baru beres sidang bulan kemarin dan sekarang itu tinggal nunggu wisuda, teman-teman. Seperti itu. Ternyata Akang ini tuh udah lulus ya, guys. Udah lulus. Udah mau sidang ya? Udah sidang. Udah beres sidang, Udah tinggal beres nunggu sidang. wisuda. Tinggal wisuda. Kapan itu wisudanya, Kang? Insya Allah ya Februari. Februari berarti tahun depan ya? Ya, tahun depan. Ya, nanti kita saksikan ya perayaan wisudanya Kang Eja ini. Seperti apa ya? Mungkin tentunya pasti bakal asik gitu ya. Langsung aja kita banyak tanya-tanya ya ke Kang Eja. Dulu gitu Kang, Ya, kita gimana tanya-tanya dulu dulu? awal-awal masuk kuliah gitu kan. Kita kuliah. membahas ekspektasi versus realitanya gitu Kang ya. Ya. Dulu pas masuk awal kuliah tuh Kang ya, ekspektasi perkuliahan itu gimana sih Kang menurut Akang sendiri? Waktu awal masuk kuliah, ekspektasi saya yang gak jauh-jauh gitu ya, ekspektasi saya lihat dunia perkuliahan itu kan dari film, terus dari TV-TV, dari sinetron, ya banyak itulah pokoknya dari sosial media juga. Ekspektasi awal ya kuliah, kalau bagi saya kayaknya nyantai gitu, masuk kelas kayak semaunya, terus kita bisa memilih kelas sesuai dengan jadwal kita, terus beda nggak kayak di SMA gitu ya, yang kita dikejar-kejar tugas dan lain-lain. Aku kuliah itu kan lebih santai gitu ya, jadi terserah kita mau kayak gimana. Nah itu ekspektasi saya awal kayak gitu, Ge. Terus ya bakal ikut organisasi, kepanitiaan dan lain-lain, terus mau mengembangkan diri gitu. Itu awal-awal ekspektasi saya masuk kuliah gitu. Jadi kalau bahasanya gitu jadi kupu-kupu aja gitu ya Kang? Atau kayak gimana ekspektasinya? Kalau saya pribadi sih dari awal emang sudah merencanakan ingin masuk, ya ingin menyibukkan diri lah, mau itu perkuliahan ataupun kepanitiaan ataupun ikut organisasi. Nah itu kalau misalkan saya pribadi itu seperti itu, Ge. Terus kan ekspektasi Akang tuh kayak gitu tuh. Nah realitanya gimana sih setelah Akang berkuliah ini tuh? Nah kalau realitanya ya alhamdulillahnya sebagian besarnya tercapai gitu ya, terpenuhi. Seperti pada akhirnya saya ikut organisasi, terus aktif di kepanitiaan dan kegiatan-kegiatan kampus lah. Nah yang tidak sesuai ini ternyata kuliah itu tidak sesantai itu, teman-teman. Ternyata pada semester 1, 2, ya 1, 2, dan 3 mungkin ya, mungkin ketiga lah baru kerasanya sibuknya kuliah itu seperti apa. Dan mungkin balik lagi ke pribadi gitu ya, memang kuliah itu santai dan tidak dikejar-kejar oleh dosen beda seperti SMA, tapi lebih ke tekanan pribadi aja mungkin ya, keinginan pribadi apakah memang mau serius kuliah ini atau enggak. Soalnya kan kalau di perkuliahan ini mau ngumpulin tugas ataupun nggak masuk kelas, ya dosen kan nggak
tidak bakal apa ya, tidak akan mempertanyakan. Ya terserah kita aja mau gimana, tapi kan konsekuensinya kita tahu, nilai kita bisa jadi jelek ataupun tidak lulus gitu pada akhirnya. Nah, kurang lebih kayak gitu sih Ge, dan ekspektasi saya di awal dan akhirnya seperti kita ya, alhamdulillahnya kok saya pribadi tidak terlalu jauh gitu dari ekspektasi saya. Oh, berarti secara tidak langsung gitu ya kan? Karena kebebasan itu yang terjadi di dunia perkuliahan, pengumpulan tugas dibebaskan, yang artinya dibebaskan itu ketika kita teh gak dipaksa-paksa terus, gak ditanya terus sama dosen itu ya ketika pengumpulan tugas. Nah, artinya ketika kita kuliah tuh dituntut supaya kita sendiri yang kita yang belajar, kesadaran diri sendiri. Dituntut supaya kita lebih dewasa gitu ya. Ya, seperti itu, guys. Oh, siap-siap. Ternyata gitu ya, guys. Seputar kuliah ini ternyata kita teh dituntut supaya lebih dewasa. Gak harus di apa namanya teh, kalau dipinta-pinta sama guru kalau masih SMA gitu ya. Tapi kita belajar dewasa untuk bisa mengasihkan tugas-tugas kita langsung ke dosen gitu ya, guys. Tanggung jawab gitu. Terus kalau dibandingin antara sebelum masuk kuliah nih Kang ya, dengan setelah benar-benar ngejalaninnya, hal yang paling kerasa apa gitu? Kerasa bedanya gitu apa gitu Kang? Pas ngejalanin kuliah. Waktu ngejalanin kuliah ya, berarti waktu SMA dan waktu kuliah. Ya sih yang paling kerasa sih ya terkait tekanan gitu ya teman-teman, karena kuliah itu kan nggak murah. Untuk biaya kalian kuliah, bayar IKT, SKS, dan apalagi di swasta gitu ya. Kalau misalkan kita leha-leha, kita males-malesan, tugas nggak dikumpulin, jarang kelas, ya konsekuensinya ya kita tahu sendirilah, kita nggak lulus ataupun nilai kita jelek. Dan itu yang jadi apa ya, realitanya memang ternyata perkuliahan ini ya kita hidup sendiri gitu. Beda seperti SMA yang kita masih banyak teman-teman gitu dari awal kelas sampai kelulusan. Nah, kalau kuliah ini teman-teman mungkin semester 1, semester 2 ada circle-nya, terus semester 3 mulai mencar-mencar tuh game, ada mulai nggak lulus, ada yang beda-beda kelas. Nah, udah di situ mulailah realitanya perkuliahan itu dimulai. Kita berjuang sendiri, kita ngerjain tugas sendiri, kita kayak kelas sendiri. Ya alhamdulillahnya kalau saya pribadi masih ada teman-teman gitu ya, untuk ngerjain tugas bareng-bareng ataupun masuk kelas gitu bareng-bareng. Tapi banyak juga teman-teman saya yang ya benar-benar sendiri gitu dalam perkuliahan itu. Ya gitu mungkin terasa beratnya di realita perkuliahan itu. Oh, seperti itu ya Kang. Jadi kita tuh nggak sebareng-bareng masa SMA gitu. Ketika sekelas itu sekelasnya terus. Mungkin di perkuliahan itu kelas tuh kan beda-beda apa gimana gitu? Kalau kelas kan tergantung kita juga, kita mau milih penjurusan tuh nanti milih penjurusan, ataupun nanti ada teman dekat kita yang nggak lulus misalkan, mereka harus ngulang lagi di semester depannya. Terus kita harus ngambil mata kuliah yang di atas. Nah itulah ya perbedaannya gitu, benar-benar kita harus nyari jalan kita sendiri. Ya benar. Jadi gak bisa kita waktu SMA gitu kan kerasa kan. Kalau misalkan ada tugasnya bisa nih ngandelin teman kita nih. Oh berarti di kuliahan mah lebih ngandelin ke skill kita sendiri gitu ya kan. Susah kalau misalkan kita mau bergantung ke teman gitu, dan ya belajar mandiri juga gitu Ge. Ya. Oh tadi Kang, Akang membahas pernah di organisasi nih. Pernah di organisasi mana nih Kang? Dan gimana gitu ceritanya? Ya kalau di internal FEB, saya pernah ikut di BEM FEB. Kebetulan saya ikut 2 kali gitu ya, 2 periode. Yang pertama waktu itu saya jadi staf eksternal, terus lanjut lagi saya jadi kepala departemen di BEM FEB. Oh, 2 periode gitu? 2 periode. Nah, apa sih Kang yang bisa membuat masuk ke BEM ini tuh? Maksudnya? Bagaimana gitu? Akang ini bisa tertarik masuk ke BEM sehingga jadi staf eksternal, memilih eksternal, terus periode keduanya Akang jadi kadep ini. Bagaimana itu Kang bisa tertarik? Lagi-lagi gitu dari ekspektasi saya tadi di awal.
mau masuk kuliah karena melihat di Oh, SMA saya yang apa ya nggak aktif gitu organisasi, dan pada saat masuk kuliah mulailah ngelihat ya konten, lebih ke konten gitu ya, bener kayak bener bener bener. ya manfaat organisasi Hmm, dan lain-lain. Nah, situ saya mulai tertarik mau masuk ke organisasi, tapi saya memang telat gitu bias sebenarnya masuk organisasi itu. Saya mulainya itu di semester 5. oh iya iya. Iya. Padahal kan rata-rata teman-teman mungkin sekarang di semester 3 ya. Tiga 3 ya, itu tiga. udah mulai masuk organisasi, tapi saya di semester 5. Semester 5 6 dan 7 8 gitu, dan memang telat karena eh apa ya Mas, masih mungkin di awal-awal itu masih Ya, meraba-raba lah dunia ya, perkuliahan ya, itu ya. seperti apa, masih menyesuaikan, dan pada Hmm, saat udah terbiasa, nah barulah saya mau mencari kesibukan lain di luar perkuliahan dan kehidupan sehari-hari. Makanya saya masuk ke organisasi. ya, Nah, di luar tadi itu kayaknya penting nih untuk mengasah hal-hal yang tidak ada diajarkan di dalam kelas, benar. eh, bisa didapatkan di organisasi. Siap. Kayak kan di organisasi itu ya kentalah dengan kita berdiskusi, Hmm, berdebat, kita berpikir gitu untuk hmm, mencari jalan keluar, terus ya ya. berorganisasi gitu kan. Kita bagaimana menjalankan organisasi. Nah, itu yang saya rasa masih kurang ada di dalam dunia apa di kelas. Nah, Oh, rasanya perlu ditingkatkan lagi di organisasi gitu, G. oh, nah guys, teman-teman seperti itu pesan-pesan dari Kang Eja ketika kita berorganisasi itu kita dapat apa aja, ya, seperti yang Hmm. disampaikan Kang Eja tadi. Nah, tentunya ada kata telat, telat sama kecepatan itu atau saran dari Kang Eja nih, kalau ada teman-teman matip kita nih yang Hmm. mau berorganisasi, Hmm. lebih baik saran dari Kang Eja dari semester berapa sih kita mulai berorganisasi itu teh? Sebenarnya nggak ada pakemnya ya gitu mah, Hmm. balik lagi ke pengalaman Oh, ataupun ya ke jalannya masing-masing, siap. karena saya di awal-awal itu masih kebingungan, Hmm, masih awal kuliah dan masih meraba-raba gitu ya di perkuliahan. Jadi saya kayaknya kalau misalkan semester 3 dan 4 itu kayaknya takutnya mengganggu ke akademik karena ya, masih belum menyesuaikan diri lah. ya. Pada saat semester 5 ini mau mulai saya bisa mengatur waktu lagi. Tapi kalau Hmm, misalkan teman-teman sudah merasa di semester 3 ataupun 4 udah merasa terbiasa gitu sama kehidupan hmm, perkuliahannya dan mau menambah pengalaman ataupun mau meningkatkan diri lagi, ya nggak masalah gitu hmm, kalau misalkan mau masuk organisasi, mau di himan lagi, sorry, mau di himpunan ataupun di BEM gitu, ya. ataupun ada DAM juga di Fakultas Ekonomi itu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi tentunya cepat atau lambatnya tadi kata Kang Eda itu fleksibel ya, tergantung Hmm. orangnya. Ketika Hmm. kita udah siap nih berorganisasi dan udah tahu waktu kita bisa membagi-bagi waktu itu kapan. Nah, cepat-cepat juga boleh gitu ya Kang. Hmm. Meskipun kita udah belum siap nih, baru siap kayak kata Kang Eja nanti di semester berapa tadi kan? Semester 5. Semester 5. Nah, kita juga gak ada kata terlambat gitu buat ingin mencoba hal-hal yang baru gitu ya Kang, bener ya? Betul sekali. Siap. Nah, Hmm. lanjut kita Kang, kita membahas tantangan-tantangan terbesar Kang Ya. Eja itu gimana nih ya? Mulai dari kalau dilihat dari perjalanan Kang Eja nih, Hmm. bagian tersulit perkuliahan Kang Eja ada di semester berapa nih? Atau di momen apa tuh Kang Eja? Ya, kalau tersulit ya, Ge, mulai kerasa sulit itu kayaknya di semester 5, Ge. Semester 5. Karena matkulnya itu sudah mulai terarah. Pertama, kita sudah bisa milih jurusan apa ya, fokus kita mau di mana. Terus yang kedua, teman-teman nih udah mulai tadi yang kayak aku bilang di awal, udah mulai berkurang, udah mulai misah-misah, ada yang ngambil penjurusan lain, ada yang belum lulus lah, masih harus ngulang matkul-matkul sebelumnya. Nah itu sih, dan ya karena matkulnya udah mulai fokus, jadi pembahasannya pun ya sudah mulai lebih mendalam lagi gitu, Gen. Nah itu, dan
mulai apa ya, mulai banyak juga sih tugas-tugas dan ketemu dosen-dosen yang lumayan apa ya, lumayan strict gitu, Ge. Nah, itu semester 5, 5, 6 sampai sampai 8 sih, dari 5, 6, 7, 8, nah itu terberat. Dan yang baru-baru ini kerasa ya semester 8 kemarin waktu saya skripsian, nah itu memang kerasa stresnya banget gitu, Ge, nyusun skripsi, harus ngejar deadline, harus ngejar pembimbing, revisian, dan lain-lain. Nah, kayak gitu, Ge. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oh, siap, ini ada. Terima kasih, aduh. Sambil dimakan, santai aja kita ngobrol-ngobrol sambil makan. Itu, Ge, satu lagi. Satu lagi aja. Apa ya? Boleh, santai-santai. Nah, itu ya teman-teman. Apa? Yang Ida tadi. Ya. Yang kita itu di semester 5 karena teman-teman udah pada sibuk. Yes, itu dia. Lanjut lagi nih Kang Ija. Saya ada beberapa pertanyaan lagi nih buat Kang Ija. Waktu mengalami momen sulit itu, biasanya ngadepinnya gimana tuh Kang Ija? Ada support system tertentu gak sih? Kayaknya misalnya teman atau organisasi atau gimana gitu Kang Ija? Ya, kalau support system sih yang pertama mungkin nggak jauh-jauh gitu ya dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu lagi. Kita jangan apa harus dekat gitu dengan pencipta, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita apa? Saya rajin-rajin sholat, mengaji gitu, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta kemudahan jalan dalam saya berkuliah. Nah, terus yang kedua itu ya tentunya ada teman-teman lagi gitu, Ge. Teman-teman pada saat sudah apa sulit kuliah, udah pusing, udah mumet gitu, Ge. Ya nongkrong gitu sama teman-teman, nongkrong, main game gitu, nongkrong, ngobrol-ngobrol, ngopi. Ya, kayak gitu, Ge, untuk apa ya, buat menyehatkan lah gitu, Ge, pikiran yang udah mumet, buat ngekelirin lagi, nya itu, Ge. Saya larinya ke situ, Ge, gitu. Nongkrong bareng teman-teman, sharing-sharing gitu ya. Iya, sering-sering bercanda gitu sama teman-teman. Ya, lanjut lagi nih Kak. Kalau diulang lagi nih, apa sih yang bakal pakai lakuin biar nggak terlalu berat di momen itu teh? Kalau apa? Kalau misalkan diulang lagi nih Kak, hal yang berat tadi nih kan, ya, yang akan lakuin biar apa sih hal yang akan lakuin biar momen berat tadi itu biar menjadi mudah gitu kan, nggak terlalu berat gitu kan. Oh ya. Mungkin karena terasa beratnya ini karena dari diri saya itu tidak disiplin, Ge. Pertama itu karena udah tahu saya sendiri berkuliah, terus ada kegiatan sehari-hari gitu ya di luar perkuliahan, terus ada organisasi juga. Tapi dari segi waktu saya sendiri ini nggak disiplin, Ge. Contohnya pada saat dikasih tugas, misalkan dalam sehari ada 2 tugas nih, walaupun deadline-nya seminggu ke depan, tapi saya nggak langsung ngerjain pada hari itu walaupun hari itu kosong, tapi saya malah menunda gitu ngerjainnya sehari ataupun 2 hari sebelum dikumpulin. Nah itu jadi momen-momen beratnya gitu, Ge. Padahal kalau misalkan kita disiplin, kita dikasih tugas hari H langsung dikerjain sorenya atau malamnya, beres tugas selesai terus kita lanjut nongkrong ataupun yang lanjutkan hidup kita sebagai mana mestinya di luar perkuliahan gitu ya. Nah itu bakal ya menurut saya bakal ya lancar-lancar aja, nggak bakal terlalu berat gitu, Gen. Nah karena saya banyaknya menunda tugas, jadi terasa beratnya tuh ya akhir-akhir, misalkan akhir minggu pada saat mau deket-deket deadline. Pas dekat deadline saya baru baca tugasnya ternyata saya nggak ngerti gitu, nggak paham. Nah itu kan baru kerasa stres gitu. Nah kayak gitu sih, jadi ya kalau misalkan diulang lagi saya pinginnya lebih disiplin gitu teman-teman. Jadi misalkan dalam seminggu dikasih tugas ya benar-benar langsung dikerjain sore itu atau malam itu gitu. Oh gitu, ternyata teman-teman di sini tuh harus lebih belajar disiplin. Betul. Kalau bahasanya tuh kalau bisa ngerjain tugas di mepet-mepet waktu tuh SKS ya? SKS. Sistem kebut semalam. Ya? Nah itu penyakitnya kita lah gitu, Ge.
lanjut nih. Sekarang ngomongin keseimbangan gitu ya. Susah gak sih ngebagi waktu antara kuliah sama organisasi? Kan tadi Akang berorganisasi gitu ya tentunya. Sama nongkrong teman-teman Akang tuh susah gak sih membagi waktunya? Ya, jujur gitu, susah gitu, karena di awal yang saya bilang tadi saya nggak disiplin, ngebagi waktunya itu jadi nggak apa ya, tidak terjadwalkan lah, mau nongkrong gitu, terus tugas ditinggalin pada saat nongkrong, harus beresin organisasi juga, harus beresin, pada akhirnya harus beresin tugas juga ataupun yang lain-lain gitu, karena ya baik lagi tidak disiplin gitu, tapi ya alhamdulillahnya masih survive gitu, alhamdulillah. Di perkuliahan juga saya masih belum pernah ngulang mata kuliah gitu, paling jelek ya cuma dapat C gitu, alhamdulillah saya masih belum pernah ngulang gitu, Nah, untuk apa ya, kalau ngebagi waktu ya bisa dibilang nggak sulit juga gitu, karena ya ada waktunya saya nyantai juga, ada waktunya pada saat sibuk ya sibuk banget gitu. Jadi ya gitu lagi, jadi apa ya, jadi ya pinter-pinter aja gitu, untuk ngebagi-bagi waktunya. Kalau misalkan sampai mengorbankan salah satu sih ya jarang gitu, tapi pernah juga kayak ada apa, saya ada ajakan ketemu sama teman-teman, tapi di satu sisi saya ada rapat juga, itu ya pernah juga. Nah, makanya saya tuh ngelihatnya adalah di urgensinya, lebih penting mana nih, apakah saya mau memilih nongkrong doang ataupun menyelesaikan tanggung jawab saya di organisasi. Kalau misalkan bertabrakan gitu, nah saya ngelihatnya ya di kepentingannya aja gitu. Kalau misalkan saya udah janjian dari lama sama teman saya misalkan dari luar kota, cuman sehari 2 hari di Bandung, terus di organisasi kayaknya bisa nih ada yang nge-backup gitu ya, ada orang lain yang nge-backup, ya udah saya pilih ketemu teman saya dulu gitu, karena ya ngeliat urgensinya gitu, jadi ya kita harus bisa menilai itunya kalau misalkan datang dalam satu waktu bersamaan gitu, seperti itu, Jadi ketika kita ngebagi waktu antara waktu kuliah, organisasi, nongkrong sama teman, nah itu teh ketika kita pilihnya berarti dilihat urgensinya dulu gitu teman-temannya. Mana nih yang lebih kita kedepanin gitu ya kan? Betul. Gitu, teman-teman. Nah, pernah gak sih yang sampai ngerasa tidak kewalahan banget nih Kang, karena dengan kesibukan kita gitu, terutama Kang yang berorganisasi, biasanya cara nge-refreshnya tuh diri bagaimana gitu kan? Ya, waktu kewalahan mungkin yang paling kerasa sih pada saat semester 7 ke 8 itu, waktu saya jadi kadep gitu ya. Dan berbarengan juga saya ngambil skripsi juga di semester 8-nya. Pada saat itu organisasi memang lagi banyak-banyaknya kegiatan, dan di satu sisi ya harus beresin skripsi juga gitu, Nah, tadi pertanyaan apa, untuk refresh atau? Iya, nah itu untuk kewalahan. Masih pernah? Iya, tadi kewalahan kan. Biasanya cara nge-refresh diri ya. Bagaimana? Pada saat semester 8 tadi bulan-bulan kemarin itu, ya udah pasti ya langkah pertama ya ke pencipta lagi gitu, ke Allah Subhanahu wa taala gitu, saya sholat gitu, saya tahajud gitu 5 waktu, saya nggak pernah tinggal kok, suka sholat. Nggak rajin? Alhamdulillah. Rajin mengaji, bisa mengaji. Jadi itu jangan tertinggal itu, nah itu gitu, untuk refreshingnya. Dan yang kedua sih saya itu balik lagi teman-teman, terus yang main game juga gitu, ya kayak gitu doang sih, kalau misalkan kita ya anak-anak kuliah mau ngapain lagi sih, ya paling kayak gitu doang, Ya tentunya seperti itu ya kan. Ya. Gitu ya teman-teman. Nge-refresh kali ini ya balik lagi kayak tadi gitu, nongkrong. Tentunya jangan lupa ketika kita ikhtiar juga, kita juga jangan lupa pada saat kita sholat gitu. Ya itu penting itu.
poin utamanya tuh, Ge. Nah, langsung aja nih Kang. Itu pelajaran berharga gitu kan yang akan dapat dari pengalaman akan tadi yang kamu dilewati. Pelajaran paling yang berharga apa sih Kang? Jadi bagi ke teman-teman biar mereka lebih siap mengalami semester ini gitu kan. Ya, tadi sebenarnya udah sempat dibahas gitu, Ge, di pertengahan atau di awal-awal tadi ya tentang disiplin ini, Ge, karena saya pernah ngobrol gitu sama bapak-bapak gitu ya terkait perkuliahan dan kehidupan, karena ya penyakitnya anak muda itu adalah tidak disiplin gitu, Ge. Kayak tadi tugas kita sering nunda-nunda padahal waktu kita kosong pada sore hari atau malam hari. Terus kita begadang jadinya kan pada saat SKS tadi yang kata Geo, SKS kita jadi begadang kan, terus stres sendiri jadinya, jadi ya bad mood, jadi pusing sendiri lah. Nah itu sih pelajaran berharganya bagi saya adalah disiplin gitu teman-teman. Kalau misalkan sesibuk apapun teman-teman, kalau teman-teman bisa mencatat gitu kegiatan teman-teman yang urgensinya apa dan harus dikerjakan di hari itu dan harus dikerjakan hari itu, dan seminggu ke depannya mungkin ya. Nah insya Allah yang nggak bakal terulang lah pengalaman-pengalaman saya gitu sebelumnya yang berat di perkuliahan, jadi susah membagi waktu, susah ketemu teman ataupun jadi hal-hal yang lainnya terbengkalainya. Itu sih ya disiplin gitu teman-teman. Jadi kayak ya pertama aja harus ya bangun pagi gitu ya, walaupun nggak ada kelas gitu ya teman-teman, bangun pagi gitu, salat subuh gitu, jangan lupa. Dia suka salat subuh nggak? Alhamdulillah suka. Suka ya. Salat subuh, terus kalau misalkan ada tugas juga sampai malam, ya usahain lah batasin sampai jam 10 malam itu, walaupun selesai nggak selesai, cut off langsung, kalian istirahat. Terus besoknya bangun pagi lagi kan udah fresh tuh, baru lanjut ngerjain lagi ataupun ngerjain kegiatan-kegiatan lain. Karena kebanyakan anak muda kan begadang nih ngerjain, terus bangun siang, hari udah kepotong setengah tuh, jadi kita sedikitlah beraktivitasnya, kita ngeberesin aktivitas kita gitu sih teman-teman. Kurang lebihnya ya kuncinya ya disiplin gitu teman-teman. Ya ingatlah tujuan kalian kuliah ini mau buat apa gitu. Terus kalian ikut organisasi misalkan, nah ingatlah tujuannya itu apa. Itulah, ingat-ingat pokoknya tujuan awal kalian supaya berjalannya waktu kalian tuh nggak hilang arah gitu untuk di perkuliahan ini ya khususnya. Seperti itu, Ge. Nah, paling seperti itu teman-teman ya, yang lebih disiplin waktu. Ketika kita tidak ada perkuliahan juga di pagi hari ini, kita tetap harus bangun pagi. Oh, tetap harus bangun pagi, wajib. Betul itu, Ge. Terakhir nih kayaknya ya, pesan dan motivasi buat teman-teman mahasiswa FPB ini biar tetap semangat menjalani perkuliahan itu, apapun tantangannya apa gitu kan. Ya itu tadi teman-teman, ya ingatlah tujuan kalian kuliah ini apa. Ingat misalkan kalian masih dibiayain sama orang tua, ya ingatlah keinginan orang tua kalian itu seperti apa. Kalian kuliah bener, terus dapat nilai bagus, lulus cepet gitu, terus cita-cita kalian tercapai. Itulah motivasi terbesarnya gitu, Ge, untuk menjalani perkuliahan ini. Jangan kalian kuliah hanya sekedar masuk kelas terus lupa. Ya ingatlah cita-cita kalian pada saat, karena ujian terbesarnya itu yang saya rasa gitu ya, Ge, bukan perkuliahan lagi gitu. Saya beres sidang, ya ternyata inilah kehidupan setelah sidang ini adalah ujian sesungguhnya. Pada saat kalian lulus, apakah ilmu yang kalian dapatkan di kelas ini kalian masih ingat dan bisa diterapkan nggak? Kalau misalkan enggak, ya celaka lah gitu. Kalian ngapain aja gitu di perkuliahan, sehingga pada saat lulus ini kalian nggak tahu apa-apa gitu. Kalau misalkan mau ikut organisasi juga, silakan boleh untuk meningkatkan soft skill gitu ya teman-teman. Boleh. Jadi intinya ya ingatlah cita-cita kalian, kenapa kalian mau kuliah, orang tua kalian, supaya nggak hilang arah lah kalian teman-teman untuk menjalani perkuliahan ini. Seperti itu, Ge. Itu ya teman-teman pesan dan motivasi dari ini. Mungkin udah, Ge, beres pertanyaan. Beres kayak sih kan pertanyaan-pertanyaannya.
Tapi ada kata-kata nih buat motif-motif Kata-kata. ini, kata-kata ini gimana tuh motivasi kata-katanya? Ya kalau kata-kata sih mungkin jangan pernah puas gitu teman-teman, jangan pernah berhenti belajar. Kalian itu sebagai mahasiswa ya harus haus akan dengan ilmu gitu. Itu aja, Ge. Ya seperti itu. Hmm? Nah, mungkin seperti itu ya obrolan kali ini ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya tentunya ya. Oke, makasih banyak Kang Eja nih. Terima kasih banyak Udah juga. sharing-sharing bareng kita. Ya. Semoga obrolan ini bermanfaat. Amin, semuanya, amin. buat pendengar-pendengar ini ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Ruang Dengar Ekonomi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa untuk isi kuesioner podcast Ruang Dengar Ekonomi episode 1 ya.